keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari sama-sama kita dengarkan renungan dari teman kita Chelsea dari SMP Negeri 47 Surabaya. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Maria Kurniawan dari SMP 47 Surabaya. Untuk pagi hari ini saya akan membawakan renungan pagi yang berjudul Bersukacitalah dalam segala hal. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dahulu. Bapa kami yang berada di surga, pada pagi hari ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan sehingga kami dapat berkumpul kembali. Pada kesempatan ini kami berkumpul untuk membaca firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami semua yang membawakan renungan maupun yang mendengarkan renungan ini. Amin. Jadi pagi hari ini saya ambil dari Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4 yang berisi bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacita senantiasa dalam segala hal berarti bersukacita baik dalam suka maupun duka, dalam kekurangan dan kelimpahan, dalam kesusahan maupun kesenangan. Susah atau senang harus senantiasa bersukacita. Mengapa? Karena Kristus mengasihi orang percaya, bukan hanya dalam keadaan suka, tapi juga duka. Justru saat berduka atau bergumul, kasih dan perlindungan serta pertolongannya lebih dirasakan. Bahkan Dia menjadi lebih dekat, erat, dan melekat, mendekap kita dengan belayan kasih-Nya saat kita bergumul. Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, terutama ketika kita merasa sendiri, sedih, ditinggalkan, dihianati, atau menghadapi pergumulan berat. Seberat apapun, termasuk menghadapi pergumulan COVID-19. Mungkin di antara kita ada yang terpapar COVID-19, baik positif, PDP, ODP, OTG, dan lain-lain. Mungkin bukan kita, tapi keluarga atau saudara kita. Bahkan mungkin ada orang dekat
dengan kita yang meninggal karena COVID-19 ini. Nasihat Rasul Paulus adalah kita senantiasa bersuka cita dalam segala hal. Ingatlah bahwa Kristus tahu siapa kita dan bagaimana pergumulan kita dan keluarga. Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Yakinlah Tuhan memiliki maksud yang indah dan luar biasa di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Memang penyataan kasih-Nya tak terselami akal, tapi nantikanlah kasih karunia yang melampaui akal akan kita terima tepat dan indah pada waktunya. Karena itu tetaplah bersukacita, jangan khawatir, gelisah atau bersungut-sungut. Kekhawatiran tidak mengurangi penderitaan kita, malah hanya memberatkan hati. Tapi jika kita hidup sukacita meski menderita, Allah pasti menjamah, memulihkan, dan memberkati kita. Milikilah sukacita dalam suasana hati yang gembira, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur bagi yang lemah dan vitamin terbaik bagi yang kuat dan sehat. Tetaplah hidup dalam sukacita, berpeganglah pada janjinya dan lakukanlah kehendak-Nya. Nantikanlah pertolongan dan kasih karunia-Nya. Kita pasti dibuat terheran-heran oleh perbuatan tangan-Nya yang ajaib, sebab di dalam Tuhan mujizat selalu nyata. Amin. Saya kira sampai di sini dahulu renungan pagi dari saya. Saya kira bermanfaat bagi kita semua. Tapi sebelum saya akhiri, mari kita berdoa dahulu. Tuhan Yesus, kami bersukacita senantiasa atas segala kasih karunia-Mu. Peliharalah kami selalu dalam suka dan duka, serta berkatilah kami selalu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Chelsea yang sudah membawakan renungan pagi hari ini. Luar biasa, meskipun anak baru sudah pinter membuat renungan. Mudah-mudahan kita segera bisa bertemu secara tatap muka, bisa bertemu dengan kakak-kakak kelas. Nah, renungan pagi ini tentang bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Apakah hari ini engkau bersukacita atau engkau masih seperti hari-hari yang kemarin tetap susah untuk bersukacita? Mari kita belajar bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita itu bukan datangnya dari hal-hal duniawi, bukan datangnya dari kesenangan-kesenangan yang kita buat sendiri, tapi sukacita di dalam Tuhan sudah jelas datangnya dari Tuhan. Nah, kita belajar bahwa sukacita kita bukan tergantung oleh materi, bukan tergantung uang, bukan tergantung dengan kesuksesan yang kita buat secara pribadi. Boleh bersukacita dengan apa yang kita miliki, tapi ingat, sukacita yang seperti itu tidaklah kekal. Nah, mari belajar untuk mendapatkan sukacita surgawi, sukacita yang datangnya dari Tuhan, karena itu bersifat kekal. Nah, ketika Tuhan mengajarkan kita untuk bersukacita, itu artinya bukan berarti kita harus tertawa, tersenyum-senyum. Bahaya nanti, apalagi kalau kalian tertawa dan senyum-senyum sendiri, nanti kalian dikira orang gila gitu, istilahnya orgil gitu. Nah, di sini bersukacita, engkau boleh menebarkan senyum kepada orang lain, karena itu akan membuat sesuatu yang positif bagi orang lain. Kalian ingat di Yohanes 15 ayat 11 itu berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kita harus benar-benar bisa sukacita. Mungkin banyak pertanyaan, Kak, gimana mau sukacita? Orang kita dalam keadaan pandemi, masa kita bisa bahagia? Ya, di sini bedakan sukacita dengan bahagia. Sukacita berarti kita tidak khawatir, kita tidak takut, bahkan kita tahu bahwa Tuhan menolong hidup kita.
Tuhan menjaga hidup kita, bahkan Tuhan yang memberikan damai sejahtera, terlebih sukacita seperti yang kita bahas. Caranya gimana? Tidak ada cara yang pasti, tapi engkau bisa mengingat masa lalu yang baik yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Saya percaya, coba sebentar kalian ingat-ingat pertolongan Tuhan di masa lalu dalam hidupmu. Saya percaya itu akan membuat engkau senyum dan berkata, Tuhan engkau baik. Bahkan engkau berkata, Tuhan engkau sangat baik. Bahkan bisa berkata, Tuhan engkau teramat baik dalam hidupku. Bagaimana lagi engkau menjaga sukacitamu supaya semakin hari semakin penuh? Belajar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam satu hari, berapa kali engkau menyanyikan lagu rohani? Berapa kali engkau menyanyikan lagu rohana? Ayo, coba dibuat perbandingannya. Kalau engkau lebih banyak menyanyikan lagu rohana, sudah jelas sukacitamu bukan datangnya dari Tuhan, tapi dari hal-hal duniawi. Mari belajar memuji Tuhan. Bahkan tadi kalau di pembukaan, kalau engkau skip lagunya, artinya engkau tidak suka memuji Tuhan. Tapi kalau engkau mengikuti lagu tersebut, engkau menyanyi untuk Tuhan, itu artinya engkau belajar untuk memenuhi sukacitamu, ya. Jangan lihat suara yang nyanyi, mungkin jelek, tidak sesuai, fales, itu tidak menjadi masalah. Yang penting hatimu tertuju kepada Tuhan. Nah, belajar setiap harinya minta tolong sama Tuhan. Apapun yang kau lakukan, mintalah pertolongan Tuhan. Belajar juga mengucap syukur apa yang sudah terjadi dalam hidupmu. Mari kita tetap jaga sukacita. Dapat tugas, pekerjaan dari sekolah, sukacita. Mengikuti PTS, tetap sukacita. Dapat nilai jelek, tetap sukacita. Pertahankan sukacitamu, tapi rubah apa yang harus dirubah. Nah, akhirnya biarlah renungan yang disampaikan pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Erik rasa cukup pagi hari ini. Kita tunggu renungan besok dari teman-teman kita yang lain yang pasti akan sangat memberkati. Engkau yang belum mengirim renungan, segera kirim renungan, karena itu akan menjadi berkat bagi orang-orang atau teman-temanmu. Nah, mari kita akhiri di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, sebab Engkau sangat baik dan sungguh teramat baik. Kami mau senantiasa bersukacita. Penuhkan sukacita kami Tuhan, supaya kami boleh terus percaya sepenuhnya kepada Engkau. Kami hidup bergantung kepada Engkau. Hidup kami penuh pengharapan. Kami tidak khawatir, kami tidak takut. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berkati setiap orang-orang yang terkena penyakit Tuhan. Kami percaya bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan. Terlebih mungkin ada saudara dekat kami Tuhan yang sedang terkena penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang mengangkat penyakitnya dan menyembuhkan, bahkan Tuhan pulihkan. Terima kasih untuk orang tua kami. Engkau berkati mereka dalam pekerjaannya, Engkau berkati mereka dalam setiap kegiatannya. Pertemukan mereka dengan orang-orang baik ya Tuhan. Begitu juga tuh bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu ada begitu banyak masalah, bahkan ada begitu banyak problema yang dihadapi bangsa ini. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami datangnya daripada Tuhan. Kami berdoa setiap rancangan si jahat digagalkan, tetapi rancangan Tuhan terjadi atas bangsa kami ini ya Tuhan. Berkati Presiden kami Pak Jokowi beserta wakilnya Pak Maruf, biarlah Engkau yang memberkatinya. Kami percaya bahwa hikmat marifat yang dari surga turun atas hamba-Mu ini, biarlah dia boleh memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi Tuhan. Berkati orang-orang yang berjuang di masa pandemi ini Tuhan. Mereka yang perekonomiannya kurang, kami berdoa Tuhan juga berkati setiap orang-orang yang masih memiliki lebih materi Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan gerakkan hati mereka, supaya mereka bisa berbagi kepada orang-orang yang kekurangan. Terima kasih buat pagi hari ini. Berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, yang sudah mendengarkan renungan ini. Biarlah mereka tetap menjadi putra-putri kesayangan Tuhan, anak-anak kesayangan Tuhan yang Tuhan tempatkan
di sorga nantinya. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami boleh menjadi berkat. Anak-anak-Mu ini Kau pakai masa depan mereka, sehingga masa depan mereka gilang gemilang, sehingga mereka terus mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah segala kemuliaan, hormat, kejayaan, keagungan kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.